wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatuddin Daraini, NIM T 2019-1097. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal atau paper jurnal dengan isu budaya populer dan agama orang muda dengan tema akun gosip. Nah, judul paper jurnal yang akan saya review yaitu bahasa sarkasme netizen dalam komentar akun Instagram Lambe Turah. Untuk identitas jurnalnya yaitu volume 8 nomor 1 yang diterbitkan pada bulan Februari tahun 2019 dengan akreditasi jurnal Sinta 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegelisahan penulis. Nah, sebelumnya penelitian tentang ketidaksantunan berbahasa ini pernah dilakukan oleh beberapa orang. Yang pertama Fauziah, Enzer, dan juga Nino pada tahun 2018, dan juga pernah dilakukan oleh Hilda dan juga Iriansyah pada tahun 2018 itu juga. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Fauziah, Enzer, dan juga Nino pada tahun 2018 itu dilakukan di Bogor dalam prodi S1 Manajemen, yang menyimpulkan bahwa dalam proses diskusi kelas bahasa Indonesia itu terdapat ketidaksantunan berbahasa sehingga menyebabkan tuturan itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Iriansyah dan Hilda pada tahun 2018 itu juga yang mengambil komentar dari media daring atau online, menyimpulkan bahwa dalam media daring itu terdapat pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa pelanggaran maksim penghinaan itu menjadi suatu penggunaan maksim kesantunan berbahasa yang paling dominan atau paling sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada penggunaan pelanggaran prinsip kesantunan bahasa netizen dalam komentar akun Instagram Lambe Turah dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkannya. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apa saja pelanggaran dan prinsip kesantunan bahasa netizen dalam komentar di akun Instagram Lambe Turah, beserta apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab atau yang mempengaruhi dari komentar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa sarkasme yang digunakan oleh netizen dalam komentarnya dalam akun Instagram Lambe Turah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian kita akan membahas tentang teori. Ada beberapa teori yang saya ambil dari paper jurnal tersebut. Yang pertama, Judita pada tahun 2018 mengemukakan bahwa akun gosip digunakan sebagai ajang ghibah, ujaran kebencian, dan kadang berujung dengan pertengkaran, baik antara selebritis yang bersangkutan dengan netizen atau para pendukung ataupun haters atau pembenci dari selebriti tersebut. Kemudian teori yang kedua yaitu yang diungkapkan oleh Handono pada tahun 2018 juga mengatakan bahwa sarkasme mengandung kepahitan dan celaan yang kasar karena bersifat merendahkan atau mengejek. Kemudian teori yang ketiga dari Retna Ningsih pada tahun 2014, kegiatan berkomunikasi seorang penutur harus memperhatikan susunan tuturannya. Hal ini bertujuan agar makna tuturan yang disampaikan mudah dipahami oleh lawan tuturnya. Kemudian yang keempat yang diungkapkan oleh Kusno dan Abdu pada tahun 2016 menyatakan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran prinsip kesopanan itu berpotensi dapat memicu dan menimbulkan konflik. Kemudian ada teori yang kelima dari Leach, mengemukakan adanya kajian prinsip kesantunan dalam pragmatik yang terdiri dari 6 maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim pemufakatan, dan maksim kesimpatian. Kemudian yang terakhir yaitu teori dari Ahmad dan juga Alec pada tahun 2012. Dalam berkomunikasi, tujuan utamanya bukan hanya sekadar untuk menyampaikan informasi. Namun menurut Ahmad dan Alec ini, komunikasi itu juga untuk menjaga atau memelihara hubungan sosial penutur dan lawan tutur. Untuk itu, kedua pihak itu perlu memahami prinsip kesantunan berbahasa agar tidak terjadi kesalahpahaman atau suatu ucapan yang menyinggung perasaan. Kemudian kita akan membahas tentang metodologi penelitian atau metode penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu komentar netizen dalam akun Instagram Lambe Turah. Kemudian subjeknya itu netizen atau warganet, kemudian juga objeknya itu komentar dari netizen tersebut.
Kemudian teknik pengumpulan datanya itu dalam penelitian ini menggunakan teknik catat, yaitu dengan mencatat setiap komentar yang melanggar penggunaan prinsip kesantunan berbahasa yang dimunculkan netizen dalam akun Instagram Lambe Turah. Kemudian kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Nah, hasil dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa banyak sekali netizen di Indonesia ini kurang santun dalam berkomentar maupun dalam berkomunikasi sehari-hari. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menemukan terdapat beberapa pelanggaran pada prinsip kesantunan bahasa yang terdapat dalam akun Instagram Lambe Turah. Di antaranya yaitu prinsip dasar maksim kebijaksanaan, misalnya seperti ngemeng aja lu adukan semen, seperti itu. Kemudian yang kedua maksim kemurahhatian, contohnya mending nonton FTV yang judulnya kayak kereta panjang bulat daripada nonton ini gitu. Kemudian ada pelanggaran maksim penerimaan seperti cakep enggak, lucu enggak, talented enggak, tapi wirawiri mulu di TV. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga maksim kerendahan hati, contohnya ganteng sih, untung pacar gue lebih ganteng jadi nggak hilaf gue. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan maksim kecocokan dan maksim kesimpatian lainnya. Faktor yang menyebabkan pelanggaran tersebut yaitu menunjukkan eksistensi netizen atau keberadaan netizen dengan melakukan emosi ekspresi, kemudian komunikasi non face to face, itu juga bisa mempengaruhi adanya komentar tersebut. Kemudian Instagram sebagai media sosial yang bebas, jadi siapa saja bisa berkomentar dan mengupload opininya, seperti itu. Kemudian juga perilaku bermedia sosial yang memang kurang edukasi, seperti itu. Kemudian oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa kita dapat bermain atau berseluncur di media sosial sepuas kita, akan tetapi kita harus tetap santun ketika berkomentar dan tidak melukai orang lain atau hati orang lain, lebih-lebih menyinggung perasaannya. Terlebih lagi di Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki warga masyarakat yang santun, kemudian ramah, maka sudah semestinya kita sebagai warga Indonesia dapat menjaga lisan kita kapanpun dan dimanapun, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus menyakiti perasaannya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kisah nyata atau cerita nyata tentang yang berkaitan dengan bahasa sarkasme netizen yang berkaitan dengan paper jurnal ini. Yang pertama yaitu terkait dengan bahasa sarkasme. Cerita nyata mengenai bahasa sarkasme netizen ini seringkali saya temui di media sosial. Jadi tidak hanya Instagram saja, tapi juga akun media sosial lainnya, seperti contohnya WA yang dimana WA itu seharusnya bisa dibuat berkomunikasi dengan baik. Malah di sini WA itu bisa digunakan oleh teman-teman itu sebagai ajang untuk menyindir temannya ketika terdapat konflik atau ketidaksukaan mereka dengan teman lainnya. Sehingga hal tersebut itu memicu hal-hal yang tidak diinginkan seperti saling sindir dan berakhir dengan keributan atau terputusnya pertemanan mereka. Justru hal ini menjadi satu hal yang tidak perlu dilakukan khususnya bagi mahasiswa. Jika memiliki permasalahan harus diselesaikan dengan baik-baik, bukan saling sindir dalam status. Karena selain tidak bermanfaat, hal ini itu juga mengganggu pengguna media sosial lainnya karena merasa tidak nyaman dan juga risih. Kemudian juga cerita nyata yang kedua, cerita yang terkait dengan akun gosip tidak hanya dari kalangan pemuda saja yang minat atau kepo dalam akun gosip tersebut. Nyatanya, ibu-ibu yang sudah memiliki anak juga mengikuti aktivitas akun Lambe Turah tersebut. Bahkan tidak jarang untuk berkomentar sarkasme seperti itu. Mereka tidak menyadari bahwa kata-kata tersebut itu termasuk atau bentuk dari kata-kata sarkasme. Terkadang mereka mengucapkan karena agar lucu, agar temannya tertawa, atau memang karena mereka tidak menyukai pribadi tersebut. Jadi benar-benar mereka itu menyindir atau mengata-ngatai atau merendahkan mereka, seperti itu. Contoh kata sarkasme seperti dungaran lek ngomong bener gitu, tumben ngomongnya bener. Nah, sering kali kata-kata sarkasme ini kita dengar di kalangan masyarakat sebagai bentuk entah itu sebagai lelucon atau sebagai komentar menyindir sesuai dengan niat si pelaku tersebut.
Hal ini menurut prinsip kesantunan berbahasa ini merupakan suatu pelanggaran. Pelanggaran pada maksim apa? Pada maksim kebijaksanaan. Jadi sudah seharusnya kita sebagai warga Indonesia itu yang dikenal sebagai warga negara yang ramah, santun, dan memiliki budi pekerti yang baik harus tetap mempertahankan identitas kita seperti itu. Jadi kita harus bisa berkomunikasi, berbicara dengan santun dimanapun dan kapanpun dengan siapapun orang yang kita ajak bicara. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai review jurnal tentang penggunaan bahasa sarkasme netizen dalam komentar akun Instagram Lambe Turah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.